Ya pemirsa, kalau tadi kita melihat informasi dan dialog terkait 121 mantan anggota TNI yang mencabut baiatnya, di segmen ini saya akan hadirkan kepada Anda perjalanan kasus dan sejumlah kontroversi Panji Gumilang bersama dengan Ponpes Al Zaitun. Kita akan langsung saja melihat momen yang pertama kali membuat kasus ini mencuat, tepatnya 1 Mei 2022 ketika sebuah video viral memperlihatkan seorang perempuan yang sholat di saf paling depan pada saat sholat Idul Fitri pemirsa. Ini kemudian langsung heboh dan menuai pandangan juga kontroversi. Selanjutnya kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa seperti apa sholat yang dilaksanakan di sana. Ya pemirsa, itu tadi mengenai sholat yang memang menuai kontroversi. Anda lihat dari bentuk dari saf yang berjarak ini. Nah, bahkan antara saf perempuan dan laki-laki terlihat sejajar. Ya, tidak hanya dengan saf sholat, yang juga menuai heboh adalah ketika ucapan salam Yahudi dari Panji Gumilang. Ketika mulai berbicara, ia selalu mengucapkan salam alaihim. Ini dia. Shalom alehem, avenu shalom, shalom, shalom alehem, avenu shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Avenu shalom alehem. Ya, seakan tidak berhenti sampai di situ pemirsa. Lantunan azan di Ponpes Al Zaitun juga berbeda dengan azan yang biasa pemirsa. Ini dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ya, ketika ditanya langsung kepada Panji Gumilang atas 3 kontroversi tadi, Panji Gumilang mengklaim ia pakai mazhab Soekarno pemirsa. Ya, selain itu statement mengenai ia menganut mazhab Soekarno ternyata kemudian ini pun menuai polemik, bahkan ditegaskan lagi oleh Panji Gumilang. Ia bahkan mendukung pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Israel pemirsa. Ya pemirsa, setelah ia mengaku menganut mazhab Soekarno, kita lihat bahwa ternyata kontroversi berikutnya adalah ketika ia mendukung pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Ya, berikutnya pemirsa, masih dengan saf sholat yang menjadi tuai kontroversi tidak diubah, saf laki-laki dan perempuan tetap dilakukan secara sejajar. Padahal begitu banyak yang mengkritik pemirsa. Ya, sekarang akan kita lihat nih perjalanan kasusnya, kasus hukumnya seperti apa ketika Forum Pembela Pancasila melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim. Ini menjadi titik awal kasus ini dibawa ke ranah hukum. Pemerintah pun mengambil langkah tegas membentuk tim investigasi usut tuntas dugaan tindak pidana Panji Gumilang. Nah, selanjutnya pemirsa, tepat di 5 Juli 2023, Panji Gumilang justru malah menggugat MUI dan Anwar Abbas. Seakan tidak takut dengan kasus hukumnya, ia malah menggugat MUI dan Anwar Abbas. Namun pada akhirnya polisi bergerak cepat menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Publik langsung heboh.
Dan yang menyita perhatian publik, Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Bareskrim, tepatnya 2 Agustus 2023. Ya pemirsa, dugaan kasus penistaan agama dan juga ujaran kebencian Panji Gumilang memang sudah selesai dilakukan di tahap penyidikan, di mana polisi sudah memeriksa 41 saksi dan 18 saksi ahli. Untuk itu pihak kepolisian sudah lakukan pemberkasan dan akan menyerahkan kepada kejaksaan untuk diteliti. Penanganan terhadap kasus PG di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan. Dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU kira-kira sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Setelah saya hadirkan mengenai kontroversi Al Zaitun Panji Gumilang, sesaat lagi saya akan hadirkan konflik dengan MUI Anwar Abbas dan juga perjalanan kasus untuk dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Sesaat lagi. Dan sekarang pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan kasus pasal-pasal yang mengenai Panji Gumilang, bahkan juga hubungan dengan MUI dan juga Anwar Abbas. Ini berawal dari video sholat Id yang tak biasa dan kemudian menjadi kontroversi. Bahkan Al Zaitun dianggap tidak kooperatif ketika ada tim investigasi Pemprov Jabar datang pemirsa. Tepatnya di April 2023. Bahkan pemirsa, pihak Al Zaitun juga dianggap tidak kooperatif, tidak memberikan respon yang baik ketika ada tim investigasi Pemprov Jabar. Atas hal itulah MUI kemudian menggali informasi, membentuk tim dan merekomendasikan Al Zaitun ditutup. Ini tepatnya Mei 2023. Bahkan MUI Jabar juga merekomendasikan Ponpes Al Zaitun ditutup. Sementara untuk kasus hukumnya, Bareskrim menaikkan perkara dugaan penistaan agama ini ke tahap penyidikan pemirsa. Tepatnya di Juli 2023. Meskipun sudah tersangka, tapi ternyata hubungannya dengan MUI dan juga Anwar Abbas tidak membaik, bahkan kemudian melaporkan Anwar Abbas dan juga MUI pemirsa menggugat secara perdata. Padahal PPATK pada saat itu memblokir 256 rekening Panji Gumilang. Ya, ini semakin memanas ketika MUI pun mengeluarkan fatwa tentang penodaan agama Ponpes Al Zaitun. Bahkan ditegaskan lagi oleh Menko Polhukam ditemukan dugaan pencucian uang di kasus Panji Gumilang. Ya pemirsa, sekarang kita akan simak informasi berikut ini, pernyataan terkait penodaan agama Panji Gumilang. Masing-masing prinsipal dari penggugat yaitu Bapak Panji Gumilang, kemudian prinsipal dari yang tergugat saya sendiri adalah Pak Anwar Abbas, dan kemudian dari Majelis Ulama Indonesia juga ada Pak Ihsan Abdullah ya. Cuma sayang ya Pak Panji Gumilang nggak bisa hadir ya. Jadi yang hadir hanya saya sebagai prinsipal yang tergugat, kemudian Pak Ihsan Abdullah ya prinsipal dari Majelis Ulama Indonesia ya. Dan tadi dalam kesimpulannya itu adalah ya saya menginginkan ya supaya kalau bisa lebih cepat lebih baik ya Pak Panji Gumilang bisa hadir dan dihadirkan di pengadilan. Ya, atas gugatan perdata ini apa statement dari kuasa hukum Panji Gumilang berikut ini? Untuk kehadiran klien kami tentunya kami akan persiapkan supaya
hadir karena memang persyaratan dalam mediasi ini prinsipal atau antara prinsipal ini wajib hadir. Ya, jadi kami sedang komunikasi ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini ke Ketua Pengadilan untuk bisa mengundang klien kami hadir di pengadilan ya atas dasar hukum ya seperti itu. Ya, sekarang kita akan lihat kemudian pemirsa ini mengenai kamus dari Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda untuk semakin menegaskan kepada Anda, semakin menambah ilmu pengetahuan Anda tentang terkait kasus ini pemirsa. Ya, ini dia kamus Apa Kabar Indonesia Malam dengan definisi bahwa Negara Islam Indonesia atau NI adalah gerakan yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan pada Agustus 49 oleh Kartosurwiryo pemirsa.